Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perubahan sektor ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Arti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Selain dari sisi permintaan atau konsumsi, dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja atau sumber pendapatan. Menurut Prasetyo pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai pertambahan output atau pendapatan nasional keseluruhan dalam kurun waktu tertentu. 1. Konsep pendapatan nasional. Ada dua arti dari pendapatan nasional, yakni arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pendapatan nasional adalah PN, sedangkan dalam arti luas, pendapatan nasional dapat merujuk ke PDB atau merujuk ke PNB atau ke Produk Nasional Neto atau PNN. PDB dapat diukur dengan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Dua pendekatan pertama tersebut adalah pendekatan dari sisi penawaran agregat, sedangkan pengeluaran adalah penghitungan PDB dari sisi permintaan agregat. Sumber-sumber pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi permintaan agregat, output agregat yang dihasilkan di dalam suatu ekonomi atau negara. Selanjutnya membentuk pendapatan nasional. A. Sisi permintaan agregat. Dari sisi AD, pergerakan kurvanya ke kanan yang mencerminkan peningkatan permintaan di dalam ekonomi bisa terjadi karena pendapatan nasional yang terdiri dari permintaan masyarakat atau konsumen, perusahaan, dan pemerintah meningkat. B. Sisi penawaran agregat. Dari sisi AC, pertumbuhan output bisa disebabkan oleh peningkatan volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan, seperti tenaga kerja, modal, dan tanah. Faktor produksi terakhir ini khususnya penting bagi sektor pertanian dan energi. Pertumbuhan output juga bisa didorong oleh peningkatan produktivitas dari faktor-faktor tersebut. Teori dan model pertumbuhan. A. Teori dan model pertumbuhan neoklasik. Ada dua aliran pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi atau dilihat dari sisi asi atau produksi, yakni teori neoklasik dan teori modern. Dalam kelompok teori neoklasik, faktor-faktor produksi yang dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan output adalah jumlah L dan K yang bisa terbentuk dalam keuangan atau barang modal. Model pertumbuhan neoklasik hanya melihat pada satu sumber pertumbuhan saja, yakni kontribusi dari penambahan jumlah dari faktor produksi. Dalam Nafziger pada tahun 1997 dibahas pengalaman dari kelompok negara-negara industri seperti Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura, yang menunjukkan bahwa kontribusi K per L terhadap pertumbuhan ekonomi memang sangat dominan, antara 50% hingga 90%, tetapi T juga sangat berperan. B. Teori modern dan model pertumbuhan endogen. Dalam teori modern, faktor-faktor produksi yang krusial tidak hanya L dan K, tetapi juga perubahan T atau yang terkandung di dalam barang modal atau mesin, kewirausahaan, bahan baku, dan material. Selain itu, faktor-faktor lain yang oleh teori modern juga dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum serta peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, atau yang antara lain dicerminkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional. C. Pertumbuhan TFP. Berdasarkan studi-studi empiris mengenai pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumbernya, Peck and Peck menyatakan bahwa terdapat dua sumber utama pertumbuhan, yakni pertumbuhan yang bersumber dari peningkatan investment driven growth dan pertumbuhan yang didorong oleh pertumbuhan produktivitas productivity driven growth.
Sumber pertumbuhan output yang berasal dari peningkatan produktivitas dari input-input produksi dapat dihitung secara parsial, yakni dari masing-masing input atau PFP atau totalnya dari semua input atau TFP. D. Teori klasik. Beberapa teori klasik antara lain: 1. Teori pertumbuhan Adam Smith. Di dalam teori ini ada 3 penentu proses produksi atau pertumbuhan, yaitu A. Sumber daya alam, B. Sumber daya manusia, dan C. Barang modal. Dan yang kedua yaitu teori pertumbuhan David Ricardo. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh sumber daya alam, dalam arti tanah yang terbatas jumlahnya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah. Di atas atau di bawah tingkat upah alamiah atau minimal, perubahan teknologi menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat. Pertanian sebagai sektor utama sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu teori pertumbuhan dari Thomas Robert Malthus. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yakni jika PDB potensialnya meningkat, sektor yang dominan adalah pertanian dan industri. Dan yang keempat, Friedrich List. Pada tahun 1789 sampai tahun 1846. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu masa berburu dan pengembaraan, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, dan masa kerajinan industri perdagangan. Dan yang kelima yaitu teori dependensi. Secara historis, teori dependensi lahir atas ketidakmampuan teori modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Secara teoritik, teori modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara dunia ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara dunia ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan. Dan di video ini saya juga akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi selama periode Orde Baru hingga era Megawati. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde Baru atau sebelum krisis ekonomi pada tahun 1997 dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang sangat baik. Keberhasilan ini dapat diukur dengan sejumlah indikator ekonomi makro. 2 di antaranya yang umum digunakan adalah tingkat pendapatan nasional per kapita dan laju pertumbuhan PDB per tahun. Sejak pelita dimulai, pendapatan nasional Indonesia per kapita mengalami peningkatan yang relatif tinggi setiap tahunnya, yaitu akhir tahun 1980 mendekati $500. Pada pemerintah Orde Baru menganut sistem ekonomi terbuka, maka goncangan-goncangan eksternal seperti itu terasa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan nasional pada saat itu tergantung pada pemasukan dolar dan ekspos komoditi primer, khususnya minyak dan hasil pertanian. Resesi ekonomi dunia yang terutama disebabkan oleh rendahnya laju pertumbuhan PDB atau pendapatan nasional di negara industri maju tersebut yang secara bersama mendominasi perdagangan dunia mengakibatkan lemahnya permintaan dunia terhadap barang ekspor dari Indonesia yang selanjutnya dapat menyebabkan defisit saldo neraca perdagangan. Kekurangan cadangan devisa atau khususnya dolar, berkurangnya pembiayaan impor untuk membiayai proses pembangunan ekonomi dan ketersediaan dolar. Dampak negatif dari resesi ekonomi dunia tahun 1982 terhadap perekonomian Indonesia terutama terasa dalam laju pertumbuhan ekonomi yang selama 1982
sampai 1988 jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Karena pengalaman menunjukkan bahwa biasanya resesi ekonomi dunia lebih mengakibatkan permintaan dunia berkurang terhadap bahan-bahan baku atau yang sebagian besar diekspor oleh LDCs daripada permintaan terhadap barang-barang konsumsi seperti alat-alat rumah tangga dari elektronik dan mobil, atau yang pada umumnya adalah ekspor negara-negara maju. Perkembangan pendapatan nasional per kapita Indonesia pada tahun 1968 sampai 1999 dalam dolar. Pada krisis ekonomi mencapai klimaksnya yakni tahun 1998, laju pertumbuhan PDB jatuh drastis hingga 13,1%. Namun pada tahun 1999 kembali positif, walaupun sangat kecil sekitar 0,8%, dan tahun 2000 ekonomi Indonesia sempat mengalami laju pertumbuhan yang tinggi sampai mencapai 5%. Pada tahun tersebut, para pelaku-pelaku bisnis sempat optimis mengenai prospek perekonomian Indonesia. Akan tetapi, tahun 2001 laju pertumbuhan ekonomi kembali merosot hingga 3,3% akibat gejolak politik yang sempat memanas kembali. Dan pada tahun 2002, pertumbuhan mengalami sedikit pembaikan menjadi 3,66%. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 sampai tahun 2002. Sementara BPS dari publikasi Tahun Statistik Indonesia memberikan bukti empiris mengenai pertumbuhan dari sejumlah indikator pendapatan nasional dan pendapatan nasional per kapita selama 1998 sampai 2001. Laju pertumbuhan PDB yang positif tahun itu lebih rendah daripada laju pertumbuhan penduduk pada tahun yang sama, sehingga mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Laju pertumbuhan beberapa pendapatan agregat dan per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 1993 dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk negara-negara yang juga mengalami krisis ekonomi. Indonesia adalah negara terburuk berdasarkan laporan tahunan dari Asian Development Bank 2002. Thailand yang mengalami krisis sama parahnya seperti yang dialami Indonesia ternyata mampu mengenjot pertumbuhan sebesar 4,4% pada tahun 1999. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun yang sama hanya 0,9%, menurut BPS 0,8%. Walaupun perkiraan pertumbuhan ekonomi Thailand 2002 akan sedikit di bawah pertumbuhan PDB Indonesia, pada tahun 1999, Vietnam merupakan negara yang paling baik pertumbuhan ekonominya di kawasan Asia Tenggara. Dan saya juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor penentu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. 1. Faktor-faktor internal. Penyebab utama berubahnya krisis rupiah menjadi suatu krisis ekonomi paling besar yang pernah dialami Indonesia tahun 1998 adalah karena buruknya fundamental ekonomi nasional. 2. Faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap prospek perekonomian Indonesia adalah prospek perekonomian dan perdagangan dunia 2003. Dan saya juga akan menjelaskan tentang perubahan struktur ekonomi. 1. Teori dan bukti empiris. Teori perubahan struktural menitik beratkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh NSB, yang semula lebih bersifat subsistens yang lebih modern, yang didominasi oleh sektor-sektor non-prime. Teori Arthur Lewis pada dasar membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di perdesaan dan perkotaan. Perekonomian negara terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di dalam negara kelompok negara-negara sedang berkembang, banyak negara yang juga terjadi transisi ekonomi yang pesat dalam 3 dekade
terakhir ini. Walaupun pola dan prosesnya berbeda antara negara, variasi ini disebabkan oleh perbedaan antara negara dalam sejumlah faktor internal seperti berikut. A. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri atau basis ekonomi. Suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industrialisasinya sudah memiliki industri-industri dasar. B. Besarnya pasar dalam negara, besarnya pasar domestik ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan real per kapita. C. Pola distribusi pendapatan. Faktor ini sangat mendukung faktor pasar dan tingkat pendapatan rata-rata per kapita naik pesat. D. Karakteristik dari industrialisasi. Pelaksanaan atau strategi pengembangan industri yang ditetapkan, jenis industri yang unggul, dan pembangunan industri, dan insentif yang diberikan. E. Keberadaan sumber daya alam. Negara yang kaya sumber daya alam mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah atau terlambat melakukan industrialisasi. F. Kebijakan perdagangan luar negeri. Negara yang menerapkan kebijakan ekonomi tertutup, pola dan hasil industrialisasi berbeda dibandingkan di negara-negara yang menerapkan kebijakan ekonomi terbuka. Sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.